Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Berjumpa lagi dengan saya Solihatun di channel YouTube pribadi saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang bertahan dengan pasangan yang pernah berzina. Menjalani suatu hubungan kemudian dikhianati bukanlah hal yang mudah ya pemirsa. Apalagi dalam pengkhianatan tersebut sudah ada tindakan yang menyimpang berupa hubungan seksual. Tentu akan menimbulkan perasaan yang jijik ya ketika mengingat pasangan melakukan perzinahan dengan orang lain. Namun dalam kondisi tertentu, hubungan tersebut harus tetap berjalan, mungkin karena rasa cinta yang dimiliki terlalu besar sehingga nggak mampu untuk berpisah, atau karena alasan anak, takut kalau anak jadi terlantar ketika orang tuanya berpisah. Nah, ketika Anda memutuskan untuk bertahan dengan pasangan Anda yang pernah berzina dengan orang lain, ada beberapa langkah yang perlu untuk Anda perhatikan dan tentu langkah-langkah ini juga bisa membantu Anda agar menjalani hubungan dengan lebih baik dan hubungan tersebut tidak tercemari dengan rasa sakit hati yang Anda rasakan. Oke? Nah, pemirsa, sebelum melakukan, langkah-langkah berikut ini, namun saya tetap himbau ya kepada pemirsa, kalau Anda memang memiliki perasaan yang kurang nyaman bertahan dengan dia, Anda terpaksa bertahan karena urusan lain di luar diri Anda ya, Anda sebenarnya mampu kok untuk berpisah dari dia, dan Anda lebih senang dengan perpisahan itu, maka nggak masalah ya pemirsa, berpisah secara baik-baik. Karena pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan merupakan pelanggaran yang berat ya ke dalam kasus ini. Tapi kalau Anda memang memutuskan untuk bertahan, maka beberapa langkah ini bisa membantu Anda. Oke, tak perlu berlama-lama, inilah beberapa hal yang bisa Anda lakukan ketika memutuskan untuk bertahan dengan pasangan yang pernah berzina. Yang pertama, Anda harus bisa menata kembali hati Anda. Hati yang sudah hancur ya, sudah sakit sekali menerima kenyataan bahwa pasangan berzina dengan orang lain harus ditata dulu. Karena nggak mungkin Anda bisa menjalani hubungan dengan dia selama hati Anda masih hancur. Anda harus menata kembali hati Anda harus bisa benar-benar menerima kondisi yang ada. Karena kalau misalkan Anda belum benar-benar menerima, ya percuma saja hubungan tersebut dijalani. Justru hanya akan menunda perpisahan saja. Karena apa? Ya lambat laun pasti kalian akan terus, diwarnai dengan pertengkaran, ketidaknyamanan, dan juga penolakan tentang apa yang sudah pernah dilakukan oleh pasangan. Untuk itu poin pertama yang harus dilakukan adalah menata hati dulu. Pastikan hati Anda menerima kondisi itu dan bisa menerima dia kembali. Kalau belum, maka ya berarti Anda belum memenuhi syarat yang pertama. Kemudian setelah hati Anda tertata, lanjut ke poin yang kedua. Pastikan dia memiliki niat yang baik. Kalau dia belum memiliki niatan untuk berubah, dia belum benar-benar bertaubat dari perbuatannya, ya percuma saja ya. Itu justru akan membuat Anda semakin sakit hati karena melihat kelakuannya yang mungkin akan terus berselingkuh atau terus saja melakukan perzinahan dengan orang lain. Jadi pastikan kalau bertahan pun dia harus benar-benar dalam kondisi siap untuk berubah dan mau berubah demi kebaikan bersama. Kalau dia masih dalam versi yang lama masih suka selingkuh, lebih baik sih ditinggalkan saja ya pemirsa, jangan cari perkara, oke? Kemudian setelah poin yang kedua terpenuhi, dia mau bertobat nih, dia mau berubah nih, oke lanjut ke poin yang ketiga pemirsa, yang perlu Anda lakukan adalah bantu dia mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan cara ibadah ya. Anda harus mengajak dia melakukan aktivitas-aktivitas ibadah agar imannya semakin tebal dan agar dia menemukan ketenangan jiwanya ya ketika beribadah dengan Tuhan. Orang yang sudah menemukan ketenangan jiwa, dia kembali dalam jalan yang benar ya, pasti dia akan lebih berhati-hati dalam hidup kok pemirsa. Kebanyakan orang yang hilang arah, merasa kilaf, melakukan perbuatan zina dan lain sebagainya, itu karena dia tidak memiliki kedekatan dengan Tuhannya. Jadi secara spiritual dia tidak memiliki kekuatan ya. Imannya akhirnya lemah, mudah dibujuk rayu oleh setan. Untuk itu, sebagai pasangan yang baik, Anda harus membantu dia, mengingatkan dia ya, pelan-pelan diajak sembahyang, pelan-pelan diajak untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an ya.
Terus dilakukan secara konsisten hingga akhirnya dia menemukan kenyamanannya ya, menemukan kembali jalan kebenaran. Memang harus dibantu pemirsa. Kemudian yang keempat yang bisa dilakukan, ciptakanlah momen bersama dengan pasangan yang menyenangkan. Harus ada momen kebahagiaan yang menyenangkan ya dalam hubungan kalian. Hal ini bisa membuat dia semakin besar rasa cintanya kepada Anda. Dan selain itu juga bisa mengikis keinginannya untuk berselingkuh atau melakukan hal-hal yang bisa nyakitin Anda gitu. Jadi jangan langsung dijauhi ya, jangan langsung malah, nyalah-nyalahin pasangan saja, mau bertahan tapi nggak mau berusaha agar pasangan bisa berubah. Ini kan salah ya. Justru kalau pasangan Anda pernah salah, pernah tersesat, Anda harus jadi pemandu dia, Anda harus mau setia menemani dia, dan juga, mau membimbing dia dengan itu tadi, dengan langkah-langkah yang saya jelaskan tadi. Kemudian poin yang terakhir pemirsa yang paling penting adalah jangan pernah mengungkit-ungkit kesalahannya. Jangan pernah membahas dia pernah berzina dengan si A, dia pernah menyakiti Anda dengan berselingkuh, nggak usah ya. Apalagi kalau dia sudah menunjukkan progres yang baik, dia sudah menunjukkan penyesalannya. Nggak usah lagi untuk nyalah-nyalahin dia ya dengan kesalahan yang pernah dia lakukan di masa lalu. Karena itu cuma akan menyakiti Anda dan juga dia sama-sama terluka, ya kan? Dan tentunya Anda kalau bisa menutup rapat-rapat masa lalu pasangan Anda yang buruk itu akan bernilai pahala bagi Anda karena Anda bisa menjaga aib pasangan. Nah, pemirsa itu tadi beberapa langkah yang bisa Anda lakukan agar Anda dan juga pasangan bisa melalui hubungan dengan lebih baik lagi sekalipun pasangan Anda pernah melakukan kesalahan besar yakni berzina dengan orang lain. Dan bagi pemirsa yang mungkin punya unek-unek lain atau Anda punya pertanyaan seputar cinta, pernikahan maupun motivasi hidup, Anda bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Saksikan terus video-video saya pemirsa hanya di channel YouTube pribadi saya Solihatun Motivasi. Sampai jumpa.